Halo, selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arus modal dan bisnis internasional. Baik, jadi yang pertama atau A itu ada pengertian arus modal internasional. Nah, arus modal internasional itu adalah hubungan kausal atau timbal balik antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tertentu menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya satu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Lalu yang ke B itu ada arus modal internasional. Arus modal internasional terjadi karena adanya wilayah yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal sebagai suatu faktor produksi yang memiliki marginal produk. Semakin banyak modal, maka semakin kecil remunerasi yang diperoleh. Lalu sekarang kita masuk yang motif arus modal internasional, investasi portofolio maupun langsung. Yang pertama itu ada investasi portofolio. Yang A mencari return yang lebih tinggi, yaitu sesuai dengan teori HHO. Suatu negara akan membeli saham atau obligasi dari perusahaan yang berada di negara lain yang memberikan pengembalian tertinggi. Lalu yang kedua itu ada diversifikasi risiko. Hal ini sesuai dengan portofolio teori yang menyatakan bahwa investasi di berbagai negara akan menghasilkan return tertentu dengan risiko yang lebih kecil atau return yang lebih tinggi dapat dihasilkan dengan risiko tertentu. Lalu yang berikut itu ada investasi asing langsung. Yang pertama itu mendapatkan return yang lebih tinggi melalui satu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang kedua, perpajakan yang lebih menguntungkan. Dan yang ketiga ada infrastruktur yang lebih baik. Lalu yang ke B itu ada diversifikasi risiko. Terus yang ketiga, dapat melakukan direct control melalui yang pertama, ekspansi vertikal, yaitu pendirian cabang di luar negeri untuk menghasilkan input bagi perusahaan induk. Misalnya perusahaan minyak mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian diproses lebih lanjut di perusahaan induk. Dan yang kedua ada ekspansi horizontal, yaitu mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Lalu yang kedua itu untuk menghindari tarif dan non-tarif yang dibebankan kepada impor dan sekaligus memanfaatkan berbagai insentif dalam bentuk subsidi yang diberikan pemerintah lokal untuk mendorong foreign direct investasi tersebut. Lalu yang ke C itu ada fungsi arus modal. Arus modal masuk memiliki manfaat untuk memberi tekanan pada dimensi ekonomi makro di suatu negara dan menghambat investasi asing dan domestik. Alasan pelarian modal termasuk kerusuhan politik, pengenalan kebijakan pasar yang membatasi, ancaman terhadap kepemilikan properti, dan tingkat bunga domestik yang rendah. Sekarang kita masuk ke pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik memiliki pemerintah atau maupun swasta. Jadi yang pertama itu ada pengertian bisnis internasional menurut para ahli. Nah, yang pertama itu
Menurut John, bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Terus menurut para ahli yang kedua itu ada Rukman dan Herdot. Menurut mereka, bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Lalu yang ketiga itu ada Griffin dan Tuesday. Menurut mereka, bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Lalu yang keempat itu menurut Ball dan Wendell. Menurut mereka, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini bukan hanya mencakup perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Sekarang kita masuk ke istilah-istilah bisnis yang serupa. Yang pertama itu ada bisnis domestik. Bisnis domestik adalah aktivitas yang hanya mencakup lingkup dalam negeri saja. Ini jelas bertolak belakang dengan pengertian bisnis internasional. Kebanyakan bisnis domestik yang tetap bertahan pada aktivitas bisnis dalam negeri saja biasanya karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional dengan berbagai risiko seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan undang-undang, perbedaan bahasa dan budaya, serta faktor-faktor lain. Lalu yang kedua itu ada bisnis multinasional. Perusahaan multinasional atau biasa disingkat dengan PMN adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara, dan biasanya perusahaan ini sudah berada dalam skala raksasa. Perusahaan seperti ini memiliki kantor atau pabrik cabang di banyak negara, sementara mereka menjadikan sebuah kantor sebagai kantor pusat di mana mereka yang mengkoordinasi manajemen global. Lalu yang ketiga itu ada bisnis global. Bisnis global adalah aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara yang terkoneksi hingga pada level kultural, politik, dan ekonomi. Perusahaan bisnis global sendiri merupakan unit bisnis yang telah memiliki kantor pusat di banyak negara dengan sistem pengembalian keputusan desentralisasi. Biasanya, perusahaan global memiliki ciri-ciri distribusi yang sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negeri asal, dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Selanjutnya itu ada tipe-tipe bisnis internasional. Umumnya ada 4 jenis tipe bisnis internasional yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Di antaranya itu yang pertama ada foreign trade. Jenis inilah yang seringkali dilakukan oleh sebagian besar negara. Jenis foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor impor barang. Dalam kegiatan ekspor impor, objek barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas atau perishable physical goods, yaitu barang yang wujudnya kelihatan. Lalu yang kedua itu ada trade in service. Berbeda dengan foreign trade yang objek jualannya adalah barang berwujud, trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible goods atau barang tidak berwujud. Contohnya berbagai layanan jasa
seperti hotel, asuransi, konsultan atau perbankan, ada biro perjalanan dan semacamnya. Terus yang ketiga itu ada portfolio investment. Selain jual barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Dan yang keempat itu ada direct investment. Berbeda dengan portfolio investment yang menanamkan modalnya dalam bentuk sekuritas, direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam meningkat perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu yang lama dari investor satu negara ke perusahaan dalam negeri lain, sehingga direct investment biasanya melibatkan dua negara sekaligus. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke manfaat bisnis internasional. Yang pertama itu manfaatnya bagi perusahaan. Jadi bagi perusahaan, pengembangan menjadi bisnis internasional biasanya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Bisnis internasional dapat bermanfaat untuk meluaskan pasar bagi suatu perusahaan. Hal ini membuat produksi barang bisa dilakukan secara lebih efisien tanpa takut lagi jumlah hasil produksinya melebihi batas. Selain itu, dengan adanya perdagangan internasional, perusahaan juga dapat menjalankan beberapa mesin produksinya secara maksimal. Dengan begitu, meningkatnya produktivitas tertentu mampu meningkatkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya yang kedua itu ada manfaat bagi negara. Selain untuk mengembangkan pasar dan bergantung umur perusahaan, bisnis internasional juga dapat berperan untuk membangun perekonomian negara. Bisnis internasional adalah pelaku dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Sementara itu, perdagangan internasional adalah aktivitas yang juga penting bagi pertumbuhan perekonomian negara. Di antaranya, yang pertama itu bisa membuka lapangan kerja, yang kedua itu membentuk hubungan baik antar negara, terus yang ketiga itu kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi. Lalu yang keempat itu transfer pengetahuan dan teknologi. Oke, jadi yang terakhir ini adalah cara-cara memasuki pasar global. Yang pertama itu kita bisa melalui ekspor, terus yang kedua kita bisa melalui flonky project, yang ketiga kita bisa melalui licensing, yang keempat itu kita bisa melalui transmitting, dan yang kelima itu bisa melalui transferring. Oke, jadi teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya tentang arus modal dan juga bisnis internasional. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini, tidak cepat saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian penjelasan materi saya. Terima kasih.